Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat berserta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Kalimat Takwa. Kalimat takwa, kalimat yang familiar terdengar oleh kita. Bahkan khotib saat sholat Jumat pun mengingatkan kita untuk tidak lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kalimat takwa bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalimat takwa sebanyak 250 kali di dalam Al-Qur'an. Takwa sendiri memiliki arti usaha ataupun cara agar seorang hamba tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan terhadap hambanya pun melalui tingkatan takwa tersebut. Ketika hambanya tersebut semakin bertakwa kepada Allah, maka tingkatan yang dimiliki tingkatan penjagaan yang Allah berikan pun semakin tinggi kepadanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Quran surat An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sebaik-baik atau yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat tersebut bahwa termometer atau alat ukur untuk menilai kemuliaan seseorang ialah takwa, bukan sebuah jabatan, harta ataupun benda yang ia miliki. Semakin ketakwaan tersebut tinggi, maka kemuliaannya pun di sisi Allah semakin tinggi pula. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu sabar terhadap musibah. Seringkali kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala seringkali merasa dongkol ataupun jengkel ketika kita mendapatkan musibah. Padahal musibah itu adalah ujian ataupun ajang untuk introspeksi diri kita terhadap kita sendiri, untuk melihat ibadah manakah kita yang salah ataupun cara beribadah kita yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Sebagian dari kita ketika mendapatkan nikmat yang kecil, seringkali kita lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mengucapkan rasa alhamdulillah pun seringkali kita merasa lupa. Yang ketiga yaitu patuh terhadap ayat Al-Qur'an. Ketika seorang muslim dan orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan perintah untuk menjauhi larangan Allah, maka yang mereka katakan adalah sami'na wa ata'na, seperti bagaimana para sahabat tabi'ut tabi'in ketika mereka tahu ada perintah di dalam Al-Qur'an untuk menjauhi larangannya, maka mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami melaksanakan perintahnya dan kami menjauhi larangannya. Yang selanjutnya yaitu tingkatan takwa. Takwa memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, takwa ataupun menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan azab yang abadi di neraka, seperti kekafiran maupun syirik. Kemudian yang kedua yaitu melindungi diri dari penyebab azab Allah Subhanahu wa taala di neraka, seperti dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Yang ketiga yaitu membentengi diri dari segala sesuatu yang dapat membuat lalai kepada Allah.
seperti hal-hal yang mubah. Ketika hal-hal yang mubah membuat kita lalai, maka besar kemungkinan akan membuat kita melakukan dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan membuat ketakwaan kita semakin meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.